Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi IPS kaitannya dengan pembelajaran tematik terintegrasi berbasis proyek. Mengapa pembelajaran tematik terintegrasi berbasis proyek? Hal ini berdasarkan pedoman umum rencana strategi pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Salah satu teknik atau model pembelajaran yang ditawarkan yaitu pembelajaran tematik terintegrasi berbasis proyek sebagai salah satu dari 7 strategi komplementer. Nah, apa itu pembelajaran tematik terintegrasi berbasis proyek? Pembelajaran tematik artinya adalah pembelajaran yang bertumpu pada tema. Nah, temanya apa? Karena pada saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID, maka temanya adalah COVID-19. Kemudian apa itu terintegrasi? Artinya mencakup semua mata pelajaran. Jadi nanti dikaji berdasarkan KD yang berkaitan di setiap mata pelajaran, termasuk IPS. Kemudian apa itu berbasis proyek? Berbasis proyek artinya ada produk yang dihasilkan. Nah, apa produk yang akan kita buat? Yang pertama adalah masker sesuai dengan tema, ya. Yang kedua adalah membuat produk berbahan dasar ubi cilembu, produk makanan. Ya, itu 2 proyek yang akan kalian lakukan di rumah. Oke, untuk yang pertama, ya, berdasarkan hasil analisis kompetensi dasar pada mata pelajaran IPS, maka kompetensi dasar yang berkaitan dengan proyek ini yaitu kompetensi dasar 3.3, memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, penawaran dan permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial dan budaya Indonesia. Itu KD pengetahuannya. Kemudian KD keterampilannya menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Indikator. Yang pertama, menjelaskan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, menyajikan laporan proyek berupa hasil analisis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang telah dilaksanakan. Nah, tujuan pembelajarannya, ya, itu yang pertama, menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi, menjelaskan pengertian produksi, memberikan 3 contoh kegiatan produksi. Yang keempat, menjelaskan 3 hal yang harus diperhatikan produsen dalam melakukan produksi, menjelaskan tujuan produsen menghasilkan barang, menjelaskan faktor-faktor produksi, menjelaskan pengertian distribusi, menjelaskan tujuan distribusi, menjelaskan macam-macam distribusi, memberikan contoh kegiatan distribusi, menjelaskan pengertian konsumsi, menjelaskan pelaku konsumsi, memberikan 3 contoh kegiatan konsumsi.
Sedangkan tujuan pembelajaran yang khusus kaitannya dengan proyek yang dilakukan, yang pertama adalah menjelaskan apakah kegiatan proyek yang dilaksanakan termasuk kegiatan ekonomi. Yang kedua, memaparkan 3 hal yang harus diperhatikan produsen dalam melakukan produksi, meliputi what, how, whom, berdasarkan proyek yang dilakukan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor produksi yang terlibat berdasarkan proyek yang dilakukan. Yang keempat, menganalisis sistem atau saluran distribusi dalam memasarkan produk yang dihasilkan berdasarkan proyek yang dilakukan. Dan terakhir, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang terhadap produk yang dihasilkan dalam kegiatan proyek. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita berbicara kegiatan ekonomi. Sebetulnya kegiatan ekonomi itu apa saja sih? Tentu kalian pernah atau sering mendengarkan istilah ekonomi. Nah, berapa? Ada 1, 2, atau 3? Ya, bagus. Kegiatan ekonomi ada 3 ya. Yang pertama, produksi. Yang kedua, konsumsi. Dan yang ketiga, distribusi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita ke produksi, apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Contoh. Nah, pada gambar ada gambar home industry, membuat kue. Gambar yang kedua ada seorang ibu-ibu tukang pedagang sayur ya. Contoh lainnya misalkan seseorang pergi ke kantor, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ke pabrik, bahkan di rumah saja pun bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Ya, misalkan jualan online ya, itu kan dilakukan dari rumah. Itu contoh-contoh kegiatan ekonomi dan banyak lagi. Ya, kalau di pesisir daerah laut, daerah pantai mungkin nelayan pergi ke laut melaut ya, mencari ikan, itu juga kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Sedangkan orang atau pihak atau badan yang melaksanakan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, apa sih produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa, atau hanya menambah nilai guna barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi. Nah, tadi ada produsen kue yang membuat kue. Ada yang ke ladang. Itu juga termasuk kegiatan produksi. Ya, menghasilkan hasil panennya padi. Kemudian contoh lainnya misalkan hanya menambah nilai gunanya saja, contoh ban. Ya, ketika ban itu sudah tidak terpakai, maka dibuatlah kursi dari ban bekas. Nah, itu juga termasuk kegiatan produksi karena menambah nilai gunanya. Ya, yang tadinya sudah tidak digunakan sekarang bisa digunakan kembali dan berubah bentuk menjadi kursi. Kegiatan produksi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor alam yang meliputi sumber daya alam. Apa itu? Yaitu bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi pekerjanya. Dan yang ketiga, modal.
Dan yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, berbicara kembali nilai guna, itu ada 4 ya, 4 nilai guna. Yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility, ada nilai guna tempat, place utility, ada nilai guna waktu, time utility, dan nilai guna kepemilikan, ownership utility. Nah, nilai guna bentuk, contohnya ya, misalkan kedelai, kacang kedelai, setelah bentuknya berubah menjadi tempe, nah maka akan memiliki nilai yang lebih. Selanjutnya nilai guna tempat, kayu. Nah, contohnya adalah kayu gelondongan. Ketika kayu tersebut sudah berada di tempat penggergajian atau berada di toko bangunan, maka akan lebih bernilai. Selanjutnya nilai guna waktu, misalkan jaket. Nah, ini akan lebih bernilai ketika musim dingin ya, atau payung ya, itu akan lebih bernilai ketika musim hujan. Kemudian selanjutnya nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Contoh misalkan sepatu, itu akan lebih bernilai ketika orang yang memakainya tepat. Contoh lainnya adalah misalkan cangkul. Nah, itu akan lebih bernilai jika petani yang memakai. Sedangkan stetoskop yang dipakai oleh dokter itu lebih bernilai daripada dipakai oleh seorang petani ya. Atau laptop itu akan lebih bernilai ketika dipakai oleh mahasiswa atau guru ya, termasuk dosen. Nah, untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah whom, dan yang kedua adalah how, dan yang ketiga adalah whom. Apa itu what? Artinya barang apa yang akan dibuat, how, bagaimana cara membuatnya, dan who, untuk siapa barang tersebut. Artinya pangsa pasarnya siapa, itu ya. Selanjutnya, tujuan produsen menghasilkan barang yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sini terjadi terjadi saling menguntungkan. Di satu sisi produsen bisa memenuhi kebutuhan konsumen, di sisi lainnya konsumen juga merasa beruntung karena barang yang dibutuhkannya juga tersedia. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Tentu seorang produsen membuat barang itu ingin memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga kontinuitas harga atau jasa ya. Nah, supaya barang kita tersedia, ada terus, maka proses produksi harus terus berjalan. Kalau tidak, maka barang tersebut mungkin tidak akan berlanjut, tidak ada lagi nanti. Tuh ya. Selanjutnya, faktor produksi alam tadi ada 4. Yang pertama adalah tanah. Nah, ini dibutuhkan oleh seorang produsen. Misalkan untuk membangun pabrik harus ada tanah, membangun ya tempat produksi. Kemudian hutan, bisa dimanfaatkan hasil hutan sebagai bahan baku. Contoh kayu dari hutan itu menjadi bahan baku produk yang terbuat dari kayu. Dan yang ketiga, barang-barang tambang, itu juga faktor produksi alam seperti emas, minyak, dan lain sebagainya. Yang terakhir, air, ini juga dibutuhkan.
ya sebagai faktor produksi alam. Selanjutnya faktor produksi tenaga kerja. Berbicara tenaga kerja, maka ada 3 jenis tenaga kerja. Yang pertama tenaga kerja terdidik. Contohnya adalah dokter, guru, insinyur, ya, konsultan, kemudian pengacara dan lain sebagainya. Yang kedua tenaga kerja terlatih. Contoh adalah penjahit, tukang cukur, kemudian apalagi montir, ya, dan sebagainya. Yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya adalah petugas kebersihan, ya. Ini tidak perlu atau tidak membutuhkan keahlian khusus. Kemudian faktor produksi modal meliputi uang, termasuk di dalamnya adalah gedung dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Dan terakhir adalah faktor kewirausahaan, atau kerennya itu disebut entrepreneurship. Dan faktor inilah yang mampu menyatukan 3 faktor yang lainnya. Yang pertama tadi sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja, dan modal. Nah, disatukanlah oleh seorang wirausahaan menjadi kegiatan produksi. Nah, itu barangkali video pembelajaran untuk materi produksi, ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya materi kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.